Mas Dani, Siap. ya kita kenal Anda sekarang sebagai pemusik, tapi dulu kan pasti mulainya ajakan. Memulainya ya karena memang saya sejak kecil itu memang ya bisanya passionnya cuma musik. Sejak SMP sampai SMA passionnya musik. Makanya begitu disuruh kuliah sama bapak saya, ya saya enggan kuliah itu. Pernah daftar tapi ya keluar gitu. Karena memang passionnya musik. Dan sejak awal itu Anda dirikan band sendiri memang. Kalau Dewa dari SMP saya. Dari SMP Dewa itu. Usia Anda waktu itu Ya 15 tahun lah. Anda sudah dirikan itu? Iya. Itu Dewa itu saya bikin tahun 1988 ya, usia saya 15 tahun. Nah, kok bisa Anda dapat pemusik-pemusik yang sekarang legendaris itu? Ya itu sekelas semuanya. Nah, iya. Ada yang sekelas, ada yang beda kelas. Siapa saja? Anda Ya saya sekelas sama Andra. Sama Erwin juga pernah sekelas. Sama Wawan nggak pernah sekelas tapi satu SMP. Terus waktu pindah SMA, saya satu SMA seangkatan sama Ari Lasso. Iya, jadi itu memang teman, itu band SMP SMA memang Dewa 19 itu. Dan dulu band ini ya mainnya di sekolah dulu. Iya, main di sekolah. Di SMP dulu main pertama Wah, kali. dan langsung Belum lah. Ya tapi ya disukain sama teman-teman sendiri lah. oke. Teman-teman sendiri yang Kemudian suka. mulai keluar dari Mulai sejak lulus SMA saya bikin demo. Ngerekam sendiri, kita kirim ke perusahaan rekaman suka, ya ternyata langsung terkenal. perusahaan rekaman apa dulu? Tim Record waktu itu. Apa? Tim Record. Oh, Pak Ian namanya dulu. nah waktu itu kan ya Anda ya seperti The Beatles kan nggak dikenal kan? Ya, Nah itu gimana? Kok Pak Yan itu sampai mau? ya Pak Ian dengar demonya, terus dia senang, terus dia optimis. Dan itu gaya Anda sudah teater. Gaya ininya ya, gaya bajunya ya, gaya Tapi musiknya? fashionnya. Musiknya belum. Apa musiknya awalnya? Musiknya awalnya masih pop rock lah. Kita terpengaruh musik Seattle mungkin setelah album ketiga. Album kedua dikit-dikit, album ketiga baru benar-benar musik yang alternatif gitu. Kemudian Anda mulai terkenal itu yang kalau lagu apa yang Anda Sebenarnya waktu kangen udah terkenal, waktu kangen, tapi ya terkenal di kalangan yang suka musik aja gitu. Oh, jadi saya pikir Anda tuh belakangan, tapi ternyata sudah dari dulu Anda rintis itu. Iya. Jadi memang Anda sudah maunya ya memang musik sudah nggak? Passion. Passionnya. Dan itu orang tua Anda nggak bisa ngalihkan Anda? Nggak bisa. Kebetulan ibu saya memang orangnya bebas ya, jadi ibu saya support selalu. Anda dari bersaudara berapa? Saya kalau dari ibu itu ayah saya menikah sama ibu saya. Jadi ibu saya yang ketiga, pernikahan ketiga. Saya anak pertama. Dan masih punya adik? Adik 2. Juga pemusik? Enggak ada yang musik, cuma saya aja. Nah, kemudian ya belakangan ini Anda kan malah lebih terkenal bukan lagi di musik atau karena musiknya sudah terkenal. Nah, kemudian Anda terkenal ini di ranah yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan musik. Politik. Sebenarnya gini, Pak Jaya. Orang terlanjur mengenal saya kan sebagai musisi. Iya. Orang nggak banyak tahu bahwa ayah saya itu adalah anggota DPR RI. Gitu. Ayah saya itu pensiunan DPR RI. Beliau itu pensiun tahun 1971. Menjadi anggota DPR GR tahun 1966. Jadi ayah saya beli susu ibu saya itu dari duit politik. Karena dari tahun 72 saya lahir, ayah saya udah pensiun DPR RI. Beli susu pakai duit pensiun DPR RI. Gitu. Jadi artinya sudah sukma. Ya kalau darah ya darah politik sebenarnya. Oh, justru darahnya Darah politik gitu. Oke. Kakek saya TNI Angkatan Darat. Kakek dari ibu. Bapak Bapak juga. uh-uh. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Sampai
pangkat beliau? Letnan 2. Letnan 2. Tahun 40-an. Nah, jadi itu ini apa? Namanya angkatan 45. TNI angkatan 45 gitu. Dan ikut tempur. Iya, saya punya fotonya. Di bawah jenderal. Waktu itu beliau itu ikut Kartosuwiryo. Rahasia ini. Tapi ikut Kartosuwiryo kan waktu perang kemerdekaan. Iya. Ya, toh, berteman lah, bukan ikut, berteman. Oh. Jadi ternyata darah Anda di samping politik juga militer sebetulnya. Iya, itu darah ya. Iya. DNA lah itu dia. Iya. Jadi sebenarnya saya ini salah jalan sebenarnya jadi musisi. Jadi Anda anggap Anda itu ke politik itu justru natural. Iya. Seharusnya gitu. Nah, itu bagaimana kok Anda mulai kembali ke seharusnya itu gimana? Itu passion, seperti yang saya bilang tadi kan. Ada passionnya juga? Iya. Ada drive-nya ada? Iya. Adrenalinnya ada? Ada. Jadi kita nggak bisa membohongi diri sendiri kan. Kan sering kita dengar. Itu perasaannya bagaimana Pak? Itu jadi gini, dorongannya itu. Semenjak kecil saya itu memang sudah ya memang hidup di udara politik ya. Jadi tahun 1982 saya itu mendukung P3 waktu itu. Saya masih SD. Iya. Pemilu 82, 1982. Ngapain Anda? Nggak tahu kenapa. Pokoknya yang nggak milih P3 saya musuhin dulu. Waduh. Jadi ternyata Anda sudah menyebar hate. Iya. Waduh. Provokasi. Oh, Ya kan? aduh. Tahun 1992 saya dukung PDIP. Nah, mungkin gini. Pertama Anda mendukung P3, kenapa? Ya karena ayah saya kan dulu, partai dulu kan Perti dulu. Jadi ayah saya dulu di DPR RI itu dari partai Perti yang difusi menjadi P3 kan. Kan dulu difusi kan dulu kan. Oke, tapi Anda itu itu ikut mendukung P3 itu maunya Anda sendiri? Waktu itu ya mungkin terpengaruh ayah lah, terpengaruh papa saya. Ikut. Ya. Terus begitu remaja kan rebel. Saya kan rebel begitu remaja kan, tahun 1992 saya dukung PDIP. Pokoknya nggak mau sama menentang arus lah pokoknya ya. Dukung PDIP. Itu tahun berapa? 1992. Saya ikut ini konvoi dulu sama PDIP dulu di Surabaya. Terus tahun 99 saya jadi caleg PKB. Lah. Iya. Itu zaman kalau PKB artinya sudah ada Gus Dur. Udah dong, iya. 1999 kan. Pertama kali PKB. Kenapa? Diajak dan suka ya udah. Tapi ditaruh sama Muhaimin Iskandar, ditaruh di Bali. Ya nggak ada yang milih lah. Dihapusi. Kalau taruh Jawa Timur ya jadi. Tapi ya mungkin berubah ya, mungkin nasibnya waktu itu ya kalau misalnya jadi waktu itu. 1999. Bisa-bisa Anda tinggalkan Dewa ya? Iya, mungkin ya. Oh, jadi memang ya semua ini memang sudah ada garisnya. Ya. Iya. Oh, saya sudah tahu. Nah, tapi di samping Anda tadi mengikuti ayah, ya, itu sebetulnya Anda punya paham politik sendiri. Ya pastinya punya ya, karena meskipun apa yang pernah dikatakan ayah saya waktu saya masih remaja itu sekarang banyak terbukti benar. Saya nggak bisa ceritain. Oh, oke. Saya nggak bisa ceritain. Jangan. Ya, jangan ya, sensitif. Terima kasih, Pak. Oke. Sebab cerita Anda itu berbahaya. Oke. Ya. Makanya saya banyak tahu banyak soal sejarah itu, apalagi tahun 65 ya, 1965, karena saya dulu banyak sering dengar cerita dari ayah saya gitu. Cuman saya waktu itu kurang percaya, biasalah anak muda nggak mau dengar orang tua kan. Iya, pokoknya ayah bilang ya Anda. Ya, tapi lama kelamaan semua yang dikatakan beliau itu kejadian semua saat ini gitu. Sama seperti peristiwa-peristiwa tahun 1965 itu sama semua gitu. Nah, oke.
Nah, ini kan termasuk yang tidak bisa diceritain. Ya, nggak bisa Oke. diceritain. Itu Itu kan- cukup untuk pengetahuan saya sendiri. Oke, Gitu. ya, ya. oke. Nah, sekarang kembali lagi. Jadi karena Anda ditaruh di Bali, maka Anda tidak ada yang pilih. Nggak ada yang pilih. Makanya akhirnya Anda tinggalkan politik. Ya, tapi tetap akrab dengan PKB saya. Semenjak itu saya tetap dekat hubungan dengan PKB. Tapi Anda terus. Sampai 2014 lah. Sampai 2014 Nah, itu. kemampuan Anda main musik itu apakah Anda manfaatkan pada waktu kampanye itu? Ya, Pak, saya sering berkampanye untuk PKB semenjak itu. 2004, 2009 saya berkampanye untuk PKB. Sampai 2014 saya masih berkampanye dengan PKB. Membantu PKB lah. Meskipun nggak mau jadi caleg lagi gitu. Oke. Nah, saya masih ingat, saya kan kenalnya Anda itu gara-gara Anda kan dibelain Gus Dur. Iya. Saya malah iri waktu itu. Ini enak bener ini. Anak muda dibelain Gus Dur. Karena saya kenal sama Gus Dur kan udah lama. Dari 98 saya udah kenal. Gitu. Jadi seharusnya saya nggak perlu iri ya. Kalah dulu. Iya. Oke, nah itu ceritanya bagaimana? Kalau boleh Anda, saya nggak bicara politiknya ya, tapi kan saya bicara terang itu kan ada pergelaran konser. Jadi yang mana itu? Yang ada pergelaran konser yang dibelain Gus Dur. Oh iya, waktu itu kita kan dilaporkan sama FPI waktu itu. FPI Ya, tahun Habib 2005. Ya. resmi. Dilaporkan oleh FPI. Waktu itu Kamneknya waktu itu Pak Tito Karnavian. Kamnes apa? Kamnek, Keamanan Negara. Oh. Jadi Kasat Kamneknya waktu itu. Oh iya, oke. Jadi yang memimpin penyelidikan itu, laporannya FPI itu Pak Tito Karnavian waktu itu. Jadi Pak Tito berkata kepada saya, kan saya kan dilaporkan soal penistaan agama kan, karena dianggap lambang Allah ada di panggung. Seperti itu tinju itu kan. Ya, gitu. Nah, padahal kan kejadiannya kan yang membuat panggung itu kan bukan dewa. Itu penyelenggara TV-nya, Trans TV. Trans TV kan nggak tahu kalau itu adalah kaligrafi Allah juga gitu loh. Gitu. Nah, saya dapat ilmu waktu itu dari Pak Tito Karnavian, semuanya itu kan tergantung saksi ahli. Saksi ahlinya waktu itu MUI. Gitu. Jadi semua kasus penistaan agama itu jika MUI bilang tidak menistakan, ya tidak menistakan. Ya. Oke. Jadi yang menyelamatkan saya waktu itu MUI. Oke. Meskipun Gus Dur juga menyatakan hal yang sama gitu. Tapi secara prosedural, SOP, Cuklak Cuknis itu yang dicatat oleh penyidik adalah saksi ahli adalah MUI. Jadi boleh dikatakan di meja hijau yang menyelamatkan Anda MUI. tapi sosial Ya. yang menyelamatkan Gus Dur kan. Ya. Termasuk saya kan Ya. waktu itu kan tentunya percaya kepada Gus Dur kan. Gitu. Waktu itu perasaan Anda bagaimana? Waktu dilaporkan. Sebenarnya begini, saya itu kan meskipun musisi, tapi saya punya logika yang baik terhadap hukum. Sebenarnya Logika yang baik, Ya. jadi ada logika yang buruk. iya, karena saya punya teman-teman sarjana hukum, tapi logika hukumnya kurang baik. Ya oke. Jadi gitu. Maka dari itu kan laporannya kan dianggap saya menginjak lafaz Allah kan. Nah, saya itu pemain keyboard gitu. Yang injak-injak itu once. Jadi saya tenang-tenang aja. Saya main keyboard, panggung saya sendiri. Yang injak-injak itu once. Di fotonya juga kelihatan kok. Fotonya itu once yang injak-injak, bukan saya. Karena dia gitaris ya. Dia penyanyi. Oh, Iya, di tengah oh dia kan. instrumennya nggak, instrumentalnya Lambangnya pas di tengah sini, tempat penyanyi. Gitar di sini, bass di sini, penyanyi di sini, keyboard di sini, gitu. Jadi ya saya santai-santai aja. Cuman memang waktu itu memang saya agak berandal waktu itu.
Jadi waktu itu saya juga agak sedikit Agak berandal. agak berandal. Kok pakai agak? Iya. Makanya kenapa FPI agak marah karena saya waktu itu memang agak nyolot sama FPI, sama Habib Nyolot? Rizik juga nyolot. Iya. Gimana nyolot tuh? Nyolot lah, saya kurang ajar lah waktu itu lah. Apa? pokoknya. Anda ngomong apa? Ya banyak di TV saya ngomong, saya nggak pernah nyebut pakai Habib dulu. Kurang ajar lah dulu, iya. Pokoknya Iya, Mas Rizik, Bang Rizik kurang ajar lah dulu saya pokoknya. Nyolot lah dulu. oke, udah itu bikin marah kan. Iya, tambah marah lagi FPI dulu. Tapi kan laporan sudah masuk. Udah masuk. Oke. Tapi ya Dulu semua artis kalau dilaporin FPI pasti takut semua, pasti nyamperin Petamburan semua dulu. Semua artis kalau bersinggungan dengan FPI dulu pasti datang ke Petamburan. Cuman saya yang nggak datang. Cuman saya yang ngelawan. kenapa? Kenapa? Kenapa kok Anda kok nggak seperti yang lain datang sowan minta maaf gitu. Nggak tahu ya. Karena ya itu Tapi akhirnya juga di mediasi sama Pak Ria Mizar Triakudu waktu itu. Sampai turun tangan Pak Mizar. Jadi saya datang ke rumah Pak Mizar, Habib Rizik datang ke rumah Pak Mizar, didamain di situ sama Pak Mizar. dan damai. Ya, Betul-betul damai. ya damai tapi tetap gondok, sini masih tetap begini, tongkol. Anda masih kodok, Habib Rizik juga sama gondok juga. terpaksa. Gitu. Iya. Ya kalau Anda gondok kan bisa ngerti ya, karena Anda kan memang terancam karena Ya. itu. Nah kalau Habib Rizik kenapa mesti gondok? Ya. Karena tuntutannya dia gagal gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Oh. Tahun Ya, 2005 itu. Tahun? 2005 dulu. Oh itu sudah. Dan untuk apa? Menjaga keselamatan saya, waktu itu saya ditolong oleh teman saya, Kolonel CPM. Sekarang sudah Letnan Jenderal, itu orangnya. yang nemenin saya ke kantor polisi. Dan sekarang legend itu boleh sebut nama atau Nggak usah, jangan. jangan ya? Tapi Jangan. Ya itu kan temen kan, dulu Kolonel, sekarang Letnan Jenderal. oh jadi beliau itu kenal Anda dari dulu. Dari dulu. Saya pikir baru ketemu hari ini. Udah lama. Dan Anda ya biar bagaimana ya merasa berhutang budi pada Iyalah. Anda gimana? Orang yang bisa melupakan hutang budi atau tidak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Anda setia Ya. pada Hampir 90% orang Indonesia itu suka lupa balas budi. Iya. Nah, kalau saya 10%-nya. sombong. aduh. Ya. Ya. Saya itu kan orang bayar hutang tuh saya lega kok rasanya kok. Senang saya bayar hutang itu. Banyak kan orang kan suka malas bayar hutang. Saya senang bayar hutang. Tapi apakah Anda hutang dalam arti hutang bukan budi loh? Hutang uang apa Anda pernah hutang uang? Bukan hutang uang ya. Misalnya beli barang belum bayar gitu. Oh. Ya. Tapi pernah nggak ada honor Anda nggak dibayar? Sering. Sering. Iya. Anda kalau nggak dibayar ngamuk nggak? Ya bukan rezeki lah, biarin aja. Apa? Bukan rezeki. Gitu. Iya. Anda nggak tuntut. Nah, saya itu orang yang percaya rezeki itu yang ngatur Tuhan, bukan manusia. Itu aja sih saya. Makanya saya nggak pernah punya tabungan, Pak saya. Jadi kalau dilihat di rekening saya, uang itu tabungan nggak ada, kosong selalu. Iya. Lewat. Istri saya sampai selalu marah-marah. Pasti dipikir Anda punya rekening yang lain. Iya, iya mungkin. Jadi sebenarnya ya Anda kan kesannya orang yang sombong, orang yang nggak tahu budi, ya orang yang keras, ya berandal. Makanya kalau agak itu istilah yang ya orang yang kurang ajar, ya anunya Mencekno kalau bahasa Mencekno, ya, ya. mencekno. kan Anda sadar itu. Ya kan tergantung perspektif aja gitu, tergantung cara pandang orang ya kan. Oke, cuma Anda sadar kalau banyak orang membenci Anda. Kalau saya itu sadar sih, saya sadar.
terutama akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini ya, semenjak saya tidak apa ya, istilah tidak mendukung rezim ini, ya banyak benci. Yang mendukung rezim ini pasti benci sama saya gitu kan. Itu yang salah kan sebenarnya mereka. Kenapa saya dibenci? Ya kan? Masa saya mesti mendukung rezim gitu kan? Saya nggak dukung ya nggak apa-apa dong, hak saya. Tapi mereka yang mendukung rezim membenci saya gitu loh. Tapi kan bisa juga terbalik. Kalau Anda kata Anda mendukung rezim ini, yang tidak mendukung benci Anda juga. Iya. Iya toh. Jadi rupanya memang Anda enggak dong. Kalau yang tidak mendukung rezim, ya jadi seolah-olah jadi akhirnya terpaksa suka sama saya gitu. Bensimologi anggrot. Ya, tapi Anda sadar nggak itu bahwa begitu banyak ya terus terang kan ya saya itu kan memang pernah mengunjungi Anda waktu Anda di Cipinang. Saya itu kan saya mengunjungi Anda karena saya pertama sesama musisi dan kedua saya nggak ada alasan politik apa-apa ya anunya, tapi menurut saya ya kasihan gitu aja anunya. Nah, tapi saya juga dibuat sih Pak karena mengunjungi Anda. Jadi saya juga ikut membenci Anda. Jadi karena gara-gara Anda saya dibenci orang gitu loh anunya. Jadi begini, ada satu semenjak rezim ini berkuasa, mereka kan punya buzzer, ya kan? Jadi buzzer ini yang Anda yakin kalau buzzer itu ada? Lu kan udah ngaku buzzernya. Kan pemerintahannya juga ngaku kalau mereka mengeluarkan sekian puluh M untuk buzzer itu kan ada. Influencer bahasanya penguasa itu kan influencer. Tapi di bahasa kita ya jadi buzzer gitu. Udah itu bukan. Kenapa Anda bisa menjelaskan saya? Pak JK bahkan ada ngomong juga. Pak JK itu jelas ngomong di wartawan ya, di online ya, ketik aja. Misalnya ketik Yusuf Kalla, influencer atau buzzer dibayar untuk membunuh karakter pengkritik pemerintah gitu. Jadi saya termasuk korbannya lah. Saya termasuk korbannya sehingga orang bisa tercuci otaknya untuk nggak suka sama saya gitu. Oke. Misalnya ini, kemarin saya ketemu sama Irma Caniago. Irma Caniago dia benar-benar hadap face to face sama saya ini, dia berani ngomong. Jadi politisi itu harus konsekuen. Saya bingung. Saya ini kan orang yang terkenal konsekuen, konsisten. Saya ini orang yang terkenal konsisten gitu ya. Dia bisa bilang gitu, Anda sebagai politisi harus konsisten, Anda nggak cocok jadi politisi karena Anda tidak konsisten loh. Konsisten yang mana? Itu kamu dulu janji kata kemaluanmu mau dipotong kalau Pak Jokowi jadi presiden. Bayangin aja, seorang politisi seperti Irma Caniago, dia mendapatkan asupan informasi yang nggak benar. Akhirnya saya kasih tahu, Bu, itu bukan tweet saya, itu bukan omongan saya. Itu tweet palsu. Tweet palsu dan saya juga saya pikir wah ini mau dipotong berapa senti gitu saya pikir dulu. Tapi ternyata itu bukan tweet palsu itu. Ya ampun. Itu hebatnya buzzer itu kan itu. Jadi dia bisa menghabisi karakter, membunuh karakter orang-orang yang tidak sejalan dengan rezim. Dihabisi semua. Ya, saya termasuk korban juga kan karena saya menjenguk Anda, saya juga dihabisin. Iya, karena dianggap sejenis kan kita kan. Iya. Padahal begini ya Anda Islam, saya Nasrani. Tapi setahu saya dua agama kita ini kan mengajarkan kita untuk bukan saling membenci kan. Saya bisa menjelaskan kalau itu. Kan banyak orang non-muslim atau muslim yang kurang banyak belajar soal agama berkata bahwa Islam itu adalah agama damai. Kan sering dengar kan? Iya. Kan? Sama seperti Kristen juga kan. Tapi kalau di Islam itu ada satu yang harus diteruskan, nggak berhenti sampai di situ. Islam adalah agama damai, koma. Itu yang tidak sering diucapkan sama ulama atau ustadz atau kiai atau habib sekalipun. Islam itu agama damai jika keadilan ditegakkan. Gitu.
Jadi kalau jika keadilan tidak ditegakkan, Islam itu mengajarkan perang. Karena Nabi Muhammad semasa hidup itu mengalami 27 kali perang. Benar-benar perang. Benar-benar tusuk-tusukan, tombak-tombakan, injek-injekan, bacok-bacokan beneran. Itu faktanya gitu, kita nggak boleh bohong. Oke. Ya, nah, saya gitu. Kan pematas kejujuran ada. Nah, cuma begini, saya juga terkesan tadi mengenai kita damai kan, asal ada asalnya kan. Asal keadilan ditegakkan. Nah, keadilan itu kan sangat nisbi. Keadilan itu gini, kan ya jadi kita serius tahu nih, kan. Jadi serius nih, kalau duduknya mulai gini udah mulai serius. Ya begini, ya memang benar. Ya. Karena keadilan itu kan lama menghantui saya. Ya, apa sih artinya keadilan itu? Nah gini, setahu saya kan saya berulang kali teman-teman saya kan ada masalah hukum kan. Kan mereka mencari keadilan. Ya. Tapi saya perhatikan apapun keputusan hakim yang dimenangkan pasti bilang adil. Ya. Tapi yang dikalahkan pasti bilang nggak adil. Nah ini kan menunjukkan keadilan ini kan persepsi. Ya keadilan kan ada dalam hati nurani sebenarnya. Makanya di dalam Islam itu mintalah fatwa bukan kepada MUI, bukan mintalah fatwa kepada guru, tapi mintalah fatwa kepada hatimu. Gitu. Oke, saya setuju. Nah, sekarang kita bergerak agak lebih jauh lagi. Setahu saya saya kan belum pernah berhasil mewawancara teroris. Belum pernah berhasil. Padahal jangan-jangan nggak ada. Waduh. Kalau Anda bicara tentang eksistensialisme gitu, wah pusing saya. Ya, oke, sekarang anggap aja ada. Oke. Anggap aja ada ya. Oke. Kalau saya itu terus terang nggak yakin. Saya terus terang nggak yakin ada orang Islam membunuh atas nama Tuhan. Saya nggak percaya. Saya orang yang nggak percaya ada orang Islam yang. Nah, kemudian kalau dia itu kenyataannya yang membunuh kan ada. Yang ya kalau gitu kita ngomong nggak membunuh dah, bom bunuh diri. Ya itu bom bunuh diri kan dia tidak membunuh, dia maksudnya kan mau bunuh diri, tapi kan yang lain ikut mati. Maksud saya bisa jadi dia nggak sadar, bisa jadi dia dimanfaatkan orang juga. Kita kan nggak pernah tahu karena kita nggak pernah mewawancarai mereka. Oke, makanya. Apa iya yang bunuh diri itu benar-benar bunuh diri? Kan kita nggak bisa bangkitkan dia dari kubur untuk kita tanyain. Dia udah meninggal bunuh diri. Oke, saya menyerah di situ, tapi saya tetap ya begini. Apakah kita jadi berarti kita bisa membenarkan kalau orang itu melakukan kekerasan? Ya, itu kan ada mekanismenya kan. Kalau dulu seperti yang saya ceritakan perang dulu ya, zamannya Nabi Muhammad perang itu kan. Oh ini Anda membedakan ya, zaman dahulu dengan sekarang. Iya dong. Oke. Dulu kan perang kan atas fatwa, kayak misalnya dulu di Surabaya 10 November itu kan juga perang atas fatwa kan, atas fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan. Jadi ya nggak sendiri-sendiri itu. Dia harus melalui satu pimpinan yang mengatakan memang. Nah ya, apakah itu begini? Tapi sama sebetulnya di Kristen pun ada dua pendapat. Bahwa kekerasan boleh dilakukan asal yaitu mungkin bela diri atau apa begitu. Tapi ada Kristen yang juga, ini kita bicara agama ya. Iya, kalau saya gini Pak Jaya. Jadi sebenarnya Tuhan itu kan memberikan agama itu dalam satu meja gitu. Ini ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada agama Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Islam. Yang cocok buat kamu yang mana silahkan. Oke, setuju. Ya. Oke. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan yang mana yang paling benar. Makanya kalau kita kan punya WAG itu, saya sebenarnya tidak pernah dalam WAG itu punya bukti bahwa saya membenarkan agama satu paling benar, nggak pernah saya. Terus terang saya orangnya agak demokrat soal itu ya, agak demokratis lah soal itu saya. Jadi buat saya
kadang-kadang ada beberapa umat non-muslim atau bahkan muslim sendiri yang sulit menerima bahwa Nabi Muhammad ini, beliau ini bukan sekedar ulama. Nabi Muhammad ini juga seorang suami, juga seorang pengusaha, juga seorang emperor. Ini yang orang nggak paham. Nabi Muhammad itu emperor gitu loh. Nabi Muhammad tuh saat beliau ada di Mekah itu penguasa Mekah gitu loh. Dan sebelum berkuasa juga perang juga. Jadi ya kalau misalnya orang yang nggak cocok dengan cara Nabi Muhammad itu yang jangan masuk Islam. Oke, saya kan? Bukan masalah itu dan Anda juga kenal saya. Saya kan tidak pernah berani mengatakan. Enggak, kita ngomongin untuk orang lain. Oh, jangan orang gitu lain dong. Lah, ya kan? Begini. Saya kan tadi cerita di Kristen, kebetulan agama saya sendiri, jadi saya boleh ngomong katanya. Itu ada dua pendapat itu. Tapi kalau saya berada di pihak yang apapun alasannya, kekerasan itu nggak boleh kita lakukan. Ya kalau kekerasan bela diri, tapi kalau membunuh itu nggak ada kompromi, nggak boleh. Kalau saya, saya pribadi ya, bukan agama ya, pribadi. Membunuh tapi untuk the greater good itu buat saya nggak ada masalah. Buat saya ya. Iya. Misalnya saya lihat ada tikus di rumah ya saya bunuh. Loh ya itu tikus, saya bilang sesama manusia kok. Ya, walaupun saya tikus, tapi kan saya manusia. Saya juga tikus sama gitu berarti. Saya tikus air. Ya udah. Berarti beda 24 tahun apa berapa tahun gitu? 24 tahun. 24 ya. Iya. Kan sama-sama tikus. Oh enggak, tapi saya kembali lagi ke situ. Ya kekerasan. Menurut Anda apakah membunuh manusia itu dapat dibenarkan? Kalau saya itu tidak percaya orang Islam itu membunuh atas nama agama. Saya nggak percaya itu. Iya, Jadi kalaupun saya membunuh, saya bukan karena atas nama agama. Ya, misalnya ya. Tapi atas nama ketertiban umum itu mungkin. Anda akan lakukan? Mungkin. Atas nama ketertiban umum. Padahal nggak perang. Loh, ya kalau misalnya mempunyai otoritas itu ya, kalau nggak punya otoritas ya nggak bisa lah. Ya kan? Kalau tidak punya otoritas itu namanya kriminalitas kan namanya kan. Dan ada menurut jadi konteksnya ini adalah konteks saya tidak percaya orang Islam di Indonesia terutama di Indonesia itu yang sanggup membunuh dengan atas nama agama. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu. Kecuali ada seorang pejabat atau presiden ya. Ya ingat aja peristiwa 65 berapa orang yang dibunuh? Tahun 65 itu berapa PKI yang dibunuh? Ya, ayah kandung saya juga terbunuh. 1 juta, ya kan? Iya. Itu atas order siapa? Ya makanya. Iya. Dan itu kan bukan atas nama agama kan? Bukan atas nama agama. Saya nggak nyalahkan agama, cuma saya ini ngomongkan ini tentang bukan dikaitkan dengan agama lagi, tapi apakah kekerasan ini itu nggak bisa toh dikurangi gitu loh maksudnya. Dan lama-lama hilang gitu, lama-lama gitu harapan. Susah ya, karena menurut saya manusia itu memang seperti itu. Itu dasain Mas. Iya. Tapi kan kita perlu dasolen. Iya, ya kita bisa berharap, tapi ya mungkin. Jadi saya kalau mengharap nggak salah kan? Nggak masalah, nggak ada masalah. Cuma ya saya harus siap kecewa gitu kan. Iya. Tapi Anda betul-betul untuk kepentingan greater good ya. Untuk kepentingan greater good. Ya itu. Bahasa Inggrisnya Indonesianya apa tuh greater good? Ya kepentingan umum lah. Ya kepentingan umum, ya kepentingan bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umum kan. Itu ada siap membunuh. Ya nggak tahu ya. Kalau itu kan kita kan nggak bisa merencanakan ya. Nggak bisa merencanakan. Tapi dalam kalau membela diri saya yakin Anda bisa. Sangat bisa kalau membela diri sangat bisa. Sangat bisa. Membela diri saya sangat bisa. Iya. Sangat bisa. Tapi sebetulnya Anda kan kayak misalnya gini kan, tentara kan memang dilatih untuk membunuh kan. Tentara kan dilatih untuk membunuh. Dilatih, train, well trained kan. Well trained killer ya kan.
Ya, oke. Jadi ya memang Jadi Anda sebetulnya kalau kita bicara itu seperti Anda seperti Sri Krishna waktu bilang kepada Arjuna waktu Bharatayuda. Kan Arjuna kan nggak mau membunuh. Tapi saya tadinya mengharap wah Sri Krishna setuju, wong dia itu dewa kan. Tapi ternyata Sri Krishna bilang nggak bisa. ya itu pilihan. Kalau Pak Jaya pernah nonton film Godfather, Oke, ya. yang seri berapa? Kita bicara yang pertama. Oke. Ketika Vito Corleone tidak mau berbisnis narkotika. Dia kan ditawari sama Sollozzo, sama keluarga-keluarga mafia lain untuk berbisnis narkotika. Vito Corleone nggak mau. Tapi konsiliarenya Tom Hagen sama anak yang pertama dia bilang, Pak, kalau kita tidak masuk bisnis narkotika, keluarga lain masuk, keluarga lain kaya, keluarga lain bisa bayar polisi, bisa bayar jaksa, kita mati, Pak. Jadi akhirnya di Godfather ketiga, ganti dari Vito Corleone, Michael Corleone kan akhirnya berbisnis narkotika juga untuk survive. Meskipun sebenarnya nggak mau. Oke. Oh jadi menurut Anda memang ketika sistem itu seperti itu, kita mau nggak mau ya kan? Oke, kalau gitu, kalau Anda sudah bicara sistem memang saya akui ya bahwa kita ini bisa mau berbuat baik. Iya. Tapi kalau sistemnya tidak kondusif, iya. itu kita ya tinggal mau ikut sistem itu atau ya mau ya sudah mau. Ya contoh paling bagus itu ya film Godfather 1, 2, 3 itu. Iya. Dia kalau nggak masuk di bisnis narkotika, dia mati. Jadi dia terpaksa harus ikut bisnis narkotika. Iya, tapi kan sebetulnya yang The Godfather itu memang melukiskan kenyataan. Iya. Tapi kan sebetulnya kan tujuan peradaban ini kan kita tidak menyerah kepada kenyataan. Iya. Ya toh kita justru akan berusaha memperbaiki terus ini. Dan kalau membunuh kan sebetulnya apapun kan itu termasuk sesuatu yang kalau bisa dihindari kan. Oh iya, di Al-Quran tuh bahkan nah, ini membunuh satu orang tuh sama dengan membunuh satu dunia. Membunuh satu umat manusia. Di Al-Quran ya. Tapi saya nggak tahu tuh membunuh dalam konteks bukan membunuh penjahat ya, membunuh the bad guy. Saya nggak tahu, di Al-Quran tidak disebutkan itu. Gitu. Jadi di Al-Quran tuh tidak spesifik membunuhnya itu maksudnya seperti apa. Oke. Ya oke, ya, saya kira pembicaraan kita ini nggak mungkin selesai karena pembicaraan ini kan sudah dari dulu sampai sekarang. Dari zamannya anaknya Adam. Iya, iya anak manusia pertama yang memang tidak saling bunuh, tapi manusia yang kedua sudah. Iya, anaknya dan Adam. Saudara lagi. Iya. Dan itu di Kristen ada, di Yahudi ada, sama. Dan ya sama kan. Sama. Ya. Baik, saya terima kasih itu atas masukan itu. Nah, sekarang kita bicara Anda pribadi. Ya. Saya kan ikut prihatin waktu Anda masuk. Itu betul-betul saya prihatin. Karena kalau Anda bisa masuk, setiap saat saya juga bisa masuk. Ya, apa kelebihan dari Anda? Nggak ada kan? Ya begini, saya masalahnya bukan itu. Cuma yang saya kemudian juga prihatin, kan Anda pasti merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Pasti kan? Nggak mungkin kalau Anda merasa adil kan, wah, pasti. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah Anda ada dendam di dalam diri Anda? Kalau saya sih nggak ada, saya mau dendam sama siapa. Nah, kan Anda nggak tahu ya. Karena saya juga punya pikiran belum tentu ini penguasa yang memenjarakan saya. Belum tentu penguasa. Bisa jadi pengusaha. Bisa jadi saya. Iya toh kan saya bisa aja pura-pura ganti padahal yang ngatur saya semua loh. Semua bisa jadi kan makanya oke. Nah oke. Tapi perkataan Anda tadi insya Allah itu betul-betul tulus Anda betul tidak ada dendam kan? Karena Anda nggak tahu.
Iya. Sama seperti ayah kandung saya. Ayah kandung saya terbunuh. Ya, tapi saya nggak bisa buktikan karena jenazahnya kita belum ketemu, hilang. Ya, tapi kan saya nggak tahu siapa yang menculik, nggak tahu. Iya, chaos ya. Iya, tahu. Jadi ya, cuma harapan saya terlalu cerita itu ke mana bukan karena saya dendam, tapi semoga tidak terulang lagi. Iya. Ya karena, aduh, ya walaupun kalau Anda bicara sejarah, semua bangsa kan perang saudara. Iya. Tapi kenapa kita harus perang saudara? Ya ini sama lagi dengan harapan kan. Nah itu jadi pendapat Anda tadi benar, Anda nggak dendam itu ya? Enggak, saya enggak. Nah, tapi kan biar bagaimana kan Anda akan harus melanjutkan hidup Anda kan? Iya. Nah menurut Anda apakah peristiwa 2 tahun Anda, 2 tahun kan ya? Enggak, 11 bulan. Berapa? 11 bulan. 11 bulan itu di dalam penjara, apakah Anda itu merasa itu akan merubah perjalanan hidup Anda? Sebenarnya merubah perjalanan sih enggak. Mungkin banyak ilmu yang didapat ya. Apa? Ya, saya jadi tahu sebenarnya di dalam itu banyak orang-orang yang sebenarnya terzolimi juga gitu loh. Gitu. Saya jadi tahu bagaimana hukum itu bekerja. Jadi suatu saat semisal partai saya Gerindra berkuasa, setidaknya saya banyak pengetahuan untuk memperbaiki hukum. Oh, Anda ada itu, hasrat itu ada. Apa? Hasrat untuk memperbaiki. Oh iya dong, kalau nggak buat apa saya masuk penjara kalau nggak ada gunanya. Wow. Ya kan? Karena saya hampir setiap malam berbicara dengan tahanan-tahanan di sana, dan ya begitulah kondisi hukum di Indonesia itu, ya faktanya seperti itu. Makanya sebenarnya dari semenjak keluar setahun yang lalu saya berniat untuk mendatangi Komisi 3, minimal fraksi Gerindra ya. Saya punya usul tuh membuat badan hukum atau seperti KPK gitu ya. Badan seperti KPK yang namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum. Di mana itu perlu sekali kalau KPK itu adalah untuk memberantas extraordinary crime yang namanya korupsi, karena korupsi kan dianggap extraordinary crime. Menurut saya abuse of power daripada jaksa, hakim, dan polisi itu adalah juga extraordinary crime menurut saya. Jadi harusnya itu badan itu segera dibentuk. Jadi badan itu hanya ngurusi polisi, jaksa, dan hakim yang melakukan abuse of power. Wow. Itu ide yang keluar dari situ gitu. Beautiful. Iya. Saya bilang itu beautiful. Iya, penting ya. Itu. Kalau enggak, hukum di Indonesia nggak akan pernah berubah. Karena saya dengan Profesor Mahfud itu sepakat, yang terjadi sekarang itu industri hukum. Iya. Makanya kalau Prof. Mahfud tidak melakukan restorasi hukum, ya nggak ada gunanya juga jadi menteri, ya kan? Beliau harus melaksanakan restorasi hukum. Dan gimana caranya? Ya melaksanakan ide saya tadi itu. Bikin badan yang namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum. Untuk memberantas organized crime yang kita sebut tadi itu, abuse of power. Itu menurut saya, itu juga extraordinary crime. Dan itu juga extraordinary use. Iya. Jadi bisa berguna itu. Iya. Tapi saya begini ya, tadi saya memang belum bisa kita nggak sepakat lah dalam kekerasan tadi kan. Ya kan beda kan anunya. Cuma kalau dalam ini saya takluk sudah. Ya mau apa, saya nggak bisa bantah lagi. Iya. Ya karena memang ya itu tadi akhirnya kembali ke keadilan tadi kan. Makanya tadi waktu dengar keadilan itu kan, keadilan untuk siapa? Nah makanya yang perlu dihadirkan itu hukumnya nanti keadilannya nyusul.
Kalau hukumnya nggak tegak ya nggak bakal keluar, Pak. Saya sih rencananya tinggal cari waktu yang tepat aja untuk ketemu sama fraksi Gerindra nanti untuk mengusulkan itu tadi, Komisi Penegakan Hukum. Bagus, Pak. Iya. Bagus. Dan kalau itu saya nilai itu akan menjadi tujuan hidup Anda. Oh iya. Kalau saya dimintain pendapat ya kan nggak bisa diomongkan secara live ini kan, apa yang terjadi di jalan kan? Ya, bukan tempatnya. Ya. Iya, tapi ya saya sudah menangkap. Banyak yang banyak yang terzolimi. Tukang bakso terzolimi. Iya. Ya kalau dengar tukang bakso itu saya sudah jadi begini juga, Pak. Karena menurut saya ya begini, saya tentang bicara keadilan. Saya itu pernah menganggap saya diperlakukan tidak adil oleh ayah saya. Karena ayah saya lebih sayang kepada adik saya. Tapi itu kadang-kadang nanti dulu saya belum selesai. Dari kemudian saya menghadap. Saya kan papi, manggilnya kan papi. Kenapa sih kok papi itu lebih sayang kepada kamu? Ayah saya nggak bantah loh. Memang. Loh kenapa? Kamu saya lihat bisa mandiri. Nggak perlu kamu kasih sayang ke saya. Oh iya. Tapi adik kamu perlu. Makanya saya bilang waktu dengar tukang bakso, ya saya juga gini. Karena memang sudah pokoknya rakyat kecil, rakyat miskin harus kita bela. Iya. Itu Gus Dur yang pesan ke saya. Nah, moga-moga Anda nanti bisa meneruskan warisan. Semoga ada gunanya saya di penjara. Gitu. Kalau saya lihat sekarang sudah ada gunanya. Sekarang ini sudah, karena Anda kan sudah punya suatu niat. Kalau tadi kan saya tanya tuh terus terang kan saya mau tahu apakah Anda dendam. Kalau ada dendam, ya saya berhenti. Sudah, itu hak Anda, tapi ya nggak ada gunanya. Karena dendam itu kan dendam pribadi Anda. Iya. Tapi kalau Anda mau menegakkan ini, kan bukan untuk kepentingan Anda. Anda kan sudah selesai. Iya. Ini kan untuk orang lain, seperti jangan lagi terulang ayah kandung saya itu dibunuh. Anda kan menghendaki gitu. Iya. Jangan sampai orang lain diperlakukan secara tidak adil seperti Anda. Dan ini saya berani tuding Anda. Ya keren. Iya, iya. Ya makanya kan saya bilang, deep inside your heart is soft. Tapi Anda pura-pura. Acting ya? Becek itu loh. Bencek no. Enggak, kalau saya memang lahir dari situasi yang memang kompleks. Jadi ya saya sendiri ya merasa ya saya ini kompleks karena macam-macam hidup yang saya alami gitu. Iya, ya bukan main apalagi. Anda tadi ada darah militer, ada politisi, tapi ibu ada darah musik, ya keren ada. Dan sebetulnya semua itu sama, Pak. Mau politik, mau militer, mau musik, mau apa, satu harus kita persembahkan untuk kemanusiaan. Oh iya kan sebagai penerus Gus Dur kan kita harus seperti itu, ya kan? Terima kasih, Mas, dan saya doakan misi hidup Anda akan terwujud. Thank you, Mr. Jaya Suprana. Terima kasih, maaf saya tidak bisa salaman sama Anda. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya sampaikan sembah sujud kepada Anda. Siap. Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Wah, saya baru tahu namanya Prasetyo. Iya, ada Jawanya. Ada Setionya iya, ya. Berarti bisa jadi presiden Indonesia itu. Jangan kampanye di sini ya. Saya Suprana Institute mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Atas perkenan Anda menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara Jaya Suprana Show, dan menurut saya ini satu wawancara yang
sangat berkesan karena tadi akhirnya Anda. Kalau yang lain tadi kita kan musuhan kan, cocok ya. Tapi yang kalau itu saya tunduk. Iya. Ya karena itu mulia sekali dan Anda berjuang bukan untuk Anda, Benar. tapi untuk sesama warga Indonesia.